Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Aries, mari kita ikuti rangkaian Masa Raya Paskah 2024 GKI Taman Aries. Rabu Abu pada 14 Februari 2024 pukul 7.30 malam. Minggu Prapaskah dimulai dari 18 Februari hingga 24 Maret 2024 dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret 2024 pukul 7.30 malam. Jumat Agung 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 7 pagi dan Minggu Paskah 31 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 5 subuh dan 5 sore. Selamat menapak tilas perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Mari kita lanjutkan ziarah sejarah gereja dalam Growing in God, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan rindu dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Shalom umat yang terkasih. Dalam rangka pengembangan kehidupan gerejawi, Majelis Jemaat GKI Taman Aries sedang menyusun daftar khusus keanggotaan atau yang disebut dengan DKH. Penyusunan daftar ini adalah bentuk pelayanan penggembalaan gereja bagi anggota jemaatnya, sebab pada prinsipnya mereka yang ada di dalam daftar tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari anggota jemaat GKI Taman Aries. Melalui DKH, gereja dapat menyusun bentuk pelayanan khusus bagi mereka yang terdaftar di dalamnya. DKH adalah daftar yang disusun untuk mendata anggota-anggota jemaat yang sudah lama tidak begereja di GKI Taman Aries oleh karena berbagai faktor, mulai dari pindah domisili hingga menetap di luar kota dan luar negeri, DKH jenis 1, mereka yang berpindah keyakinan, DKH jenis 2, mereka yang berpindah ke gereja lain tanpa melalui proses akreditasi, DKH jenis 3, ataupun mereka yang merupakan anggota baptis anak yang mengikuti orang tuanya tidak begereja lagi di sini, DKH jenis 4. Proses penyusunan sudah dimulai sejak tahun 2022. Setelah berproses kurang lebih selama 2 tahun, ada beberapa nama yang perlu kami wartakan untuk mengajak anggota jemaat berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait nama-nama yang belum bisa majelis jemaat hubungi. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta digital GKI Taman Aries.
Terima kasih. Perhatian, kabar gembira untuk kaum dewasa muda. Body Combat kini hadir di Smooth Fit buat kita. Hari Sabtu, tanggal 16 Maret dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi di GKI Taman Aries. Ada instrukturnya, ada snacknya, dan Body Combat dibuka untuk 30 orang dewasa muda. Biaya partisipasi 20.000 aja. Ayo, daftar sekarang, jangan pakai lama. Kenneth Cooper berkata, kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta. Kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Daftarkan dirimu sekarang, kalahkan malas, dan jadi pemenang. Ditunggu! Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 108 ayat 1-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Dalam keyakinan akan firman tersebut, mari kita menyalakan lilin Prapaskah sebagai keyakinan bahwa Kristus Sang Terang menuntun perjalanan kita di masa pertobatan ini. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku.
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita dengan bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan kita yang maha besar, kita masyurkan keagungannya, Tuhan yang memisahkan daratan dan laut, Tuhan yang luar biasa. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya benar. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu Tuhannya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mukjizat ajaib, yang halik Engkau, pembuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman bersama Engkau. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, selamat sore. Bapak Ibu, saya boleh minta ya. Saya boleh disenyumin nggak? Pakai senyum yang paling manisnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aduh, terima kasih. Enak loh kalau rasanya disenyumin kayak gini. Satu lagi ya permintaannya. Tadi kan udah senyumin saya, terima kasih. Sekarang kita boleh tengok kiri dan kanan dan senyumin pakai senyum yang tadi dikasih ke saya. Iya nggak apa-apa kalau pakai masker, matanya tetap senyum kok. Iya, oke. Enak ya, yang di luar lagi hujan, dingin gitu ya, jadi terasa lebih hangat kalau kita udah senyum-senyuman. Terima kasih. Nah, saya mau nanya lagi ya. Tadi ada nggak yang ngerasa senyumnya tuh sulit gitu? Ada? Atau semuanya lagi happy nih hari ini? Ada? Semuanya lagi happy ya, bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hati kecil kita gitu ya, ada rasa gerendek itu apa ya? Kayak ada rasa nggak nyaman, ada rasa mungkin kita kesini bawa beban, bawa kesel atau bawa sesuatu yang nggak enak gitu ya. Saya mau kasih tahu kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mengambil satu langkah yang luar biasa yang dengan penyertaan Tuhan tetap bisa hadir di kebaktian sore hari ini. Ya, nah tema pada kebaktian minggu hari ini adalah kemarahan dalam cintanya. Nah itu kan dua hal yang beda gitu ya, yang satu marah, yang satu cinta gitu. Dua hal yang paradoks. Kalau saya lihat di Google, definisi marah itu reaksi terhadap suatu hambatan yang menyebabkan gagalnya suatu usaha atau perbuatan. Biasanya bersamaan dengan berbagai ekspresi perilaku. Mungkin kalau mau gampang contohnya, udah siap-siap, udah cantik gitu ya, tiba-tiba kehujanan, marah gitu ya. Atau udah mau siap-siap nyampe kendaraan, ternyata bannya kempes gitu ya. Jadi mungkin reaksinya seperti itu tuh kira-kira. Nah, tapi bersyukurnya marahnya Tuhan sama marahnya manusia itu beda. Kita harus bersyukur banget. Kalau misalnya Tuhan tuh marahnya sama kayak manusia, wah bingung ya. Karena kayak manusia kalau marah sampai bisa hilang akal gitu. Tapi justru Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Tapi itu pun masih dalam semua lingkup
cintanya Tuhan sama kita. Aduh, itu indah banget ya. Jadi walaupun kesannya Tuhan marah, dan memang Tuhan marah, tapi satu hal yang perlu kita pegang, itu semua tuh masih dalam lingkupan rasa sayang, cinta kasihnya kepada kita semua umatnya. Nah, pertanyaannya, coba deh, balasannya kita sebagai yang katanya anak-anak Tuhan itu bagaimana? Apakah keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, reaksi kita dalam 1 minggu ke belakang menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Mari kita menghayati sengsara Tuhan kita yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk semua salah dan dosa kita. Ku ingin menghayati. Tuhan, ampunilah kami yang hilang tersesat. Ampuni kami atas banyak reaksi buruk yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami atas pilihan-pilihan salah yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Amin. Saya mau nyanyikan ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 7-8 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Kita mau bersalam-salaman, nanti nyanyinya ikutin gayanya ya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan dengan rasa syukur, dengan kesadaran bahwa dalam semua kehidupan yang kita lalui, dengan semua musim yang Tuhan izinkan dalam hidup kita nggak pernah sendirian. Tuhan selalu memimpin langkah kita. Kita mau nyanyikan Bila Engkau Tak Besertaku. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sama-sama berdoa ya untuk firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan, dan kami juga ditolong oleh Roh Kudus untuk boleh dikuatkan untuk menjalaninya, hidup di dalamnya hari lepas hari. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca bagian Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 ya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian saudara-saudara firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sore. Ya, hari ini sudah beraktivitas banyak ya dari pagi, dan puji Tuhan kalau sore ini saudara-saudara kita bisa punya waktu juga untuk beribadah begitu ya. Jadi kita mensyukuri kalau kita bisa beribadah. Jadi kalau kita baca di Alkitab itu ya, bahwa kalau kita bisa beribadah itu bukan karena kita punya keinginan, ya, karena kita punya mau gitu ya, atau karena kita punya kehendak gitu ya. Tapi kalau secara Alkitab secara firman Tuhan, ibadah Kristen itu berbeda gitu ya. Ibadah Kristen itu bukan karena manusia yang datang cari Allah, tapi ibadah Kristen karena Allah kasih kesempatan buat kita. Kasih kepercayaan, kasih suatu kasih karunia buat kita gitu. Jadi kalau bukan karena Allah yang memberikan itu di dalam Kristus, maka kita mau punya keinginan kayak apapun, mau berjuang kayak apapun, ya kita nggak bisa itu menghadap Tuhan. Dan itu ditulis di dalam Alkitab ya. Karena Kristus tirai itu terbelah, karena Kristus menjadi imam, maka kita itu punya keberanian untuk masuk ya dalam ruang Maha Kudus. Kita punya jalan baru untuk bisa terhubung dengan Allah. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa ibadah atau doa itu adalah sesuatu hal yang memang karena diri kita, nah kita tuh salah betul di situ ya. Seperti itu. Tapi karena Tuhan, jadi Allah yang memberikan itu kepada kita, karena itu kita sukacita, kita terima dan kita datang dengan kegembiraan yang dari Tuhan.
Nah itu satu hal prinsip ya Bapak Ibu. Nah tema kita hari ini bicara tentang marah gitu ya. Ada yang nggak pernah marah di sini? Ada? Semuanya suka marah berarti ya? Kalau ada yang nggak suka marah ya? Ya semua orang marah lah ya. Seperti itu kita pernah marah gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang ya, jadi ada amarah, jadi ada marah. Itu berbeda tuh. Jadi kalau amarah ya itu emosi itu bagian dari emosi. Jadi perlu clear situ ya. Jadi amarah itu bagian dari emosi. Sama seperti sedih, sama seperti takut ya. Nah, itu bagian dari emosi sebutnya. Nah, emosi itu sesuatu yang Tuhan beri gitu ya. Jadi kalau kita punya emosi itu anugerah ya. Jadi kalau kita udah nggak ada emosi itu yang bahaya tuh, berarti ada yang rusak di otak kita. Gitu. Karena emosi itu Tuhan kasih, Tuhan ciptakan. Kalau secara keilmuan, ya itu bagian dalam otak tuh disebut dengan amigdala gitu ya. Nah disitulah pusat emosi, disitulah emosi kita tersimpan di situ ya. Jadi kita takut, kita sedih, lalu kita punya perasaan amarah di situ ditaruh semua di situ. Nah itu jadi emosi itu kita patut bersyukur karena kita punya amarah. Jadi kalau punya amarah bersyukur sama Tuhan ya, masih punya amarah. Tapi kalau marah itu lain. Ya. Kalau marah itu namanya reaksi, tadi dibilang reaksi terhadap sesuatu ya. Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang bisa tidak kita inginkan gitu. Kita punya keinginan tapi kenyataannya begini, nah kita marah tuh. Kita punya keinginan tapi orang itu begini, nah itu marah. Jadi bisa juga kita marah karena bukan hanya karena keinginan kita yang tidak terpenuhi, tapi juga karena kenyamanan hidup kita terganggu. Kita lagi nyaman, ya, terus kemudian ada yang mengganggu, nah itu kita marah. Lagi tidur enak-enak, lagi mimpi, ya, mimpi misalnya jalan-jalan sama Presiden Jokowi naik helikopter, terus di bawahnya salju, ya kan? Waduh banyak tuh, tiba-tiba dibangunin, woi bangun pemalas, nah itu marah tuh, ya kan? Kaget gitu. Itu kalau marah ya. Tapi itu reaksi ya. Tapi marah itu hanya boleh satu Bapak Ibu. Kalau dia dua itu namanya apa? Marah-marah. Nah kalau marah-marah itu kebiasaan tuh, itu nggak boleh dilakukan. Jadi kalau marah doang masih oke, tapi kalau udah marah-marah itu kebiasaan ya. Dan itu bisa jadi sebuah karakter ya. Marah-marah melulu kerjaannya. Nah ini yang kita hindari. Nah marah itu boleh atau tidak gitu kan pertanyaan kita. Marah itu boleh atau tidak gitu. Ada yang katakan ya marah boleh dong Pak. Ya benar, ya marah itu tidak salah. Tetapi marah yang layak itu kayak gimana? Marah yang benar itu gimana? Jadi kita bukan hanya tahu bahwa marah itu boleh, tetapi yang perlu lebih tahu adalah marah yang benar itu gimana? Supaya ketika kita marah, maka marah kita ini marah yang layak gitu ya. Layak di hadapan Tuhan dan juga layak di hadapan manusia. Nah ini kita perlu belajar Bapak Ibu. Ya, kita perlu belajar supaya kemudian dalam minggu Prapaskah ini kita bisa siapkan diri kita sehingga kita terus bentuk ya hari demi hari, waktu demi waktu dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita memiliki marah yang benar begitu, bukan marah yang tidak layak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya marah kita itu jadi benar gitu ya, supaya marah kita itu jadi layak. Nah, ini dari Injil nih kita belajar ya. Kita belajar. Jadi yang pertama itu marah yang layak itu dia marah itu adalah membebaskan orang lain gitu. Kok begitu ya maksudnya? Jadi marah yang benar, marah yang layak itu adalah marah yang membebaskan hidup orang lain. Bukan marah yang menjadi tekanan ya atau menjadi beban bagi hidup orang lain. Jadi marah yang benar itu yang membebaskan. Contohnya apa? Contohnya Yesus. Jadi kalau Yesus itu marah di situ, itu bukan berarti dia itu seorang pemarah. Kita kan kenal Yesus itu akulah lemah lembut, dia kan bilang gitu. Tapi pada saat peristiwa di Bait Suci, kita melihat kok Yesus itu marah gitu ya.
Dia bahkan membalikkan membalikkan beberapa meja penukar uang di sana. Nah, lalu kita bilang, "Oh, kalau Yesus marah, ya saya juga boleh marah dong. Kenapa kamu jadi pemarah?" "Ya karena Yesus," gitu ya. Nah, ini kan bahaya ya. Saya baca di Alkitab Yesus itu marah, jadi saya melegitimasi kemarahan saya gitu. Kalau Yesus marah, ya saya kan nggak boleh lebih dari Yesus gitu kan. Nah, jadi saya bukan marah. Nah, itu salah tuh. Jadi kita harus memahami kenapa Yesus marah. Itu pertanyaan yang penting gitu ya. Nah, kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, Yesus marah pada saat itu dalam rangka untuk membebaskan. Jadi kalau dalam ceritanya, cerita Injil ini kan dibilangnya Paskah gitu ya. Pada waktu Paskah, maka ada aturan keagamaan bahwa seluruh laki-laki orang-orang Israel itu harus pulang, harus datang ke Yerusalem. Jadi mau dimanapun gak soal, gak ada tuh alasan, ya jauh gak bisa. Ya. Jadi semua itu harus mengikuti hukum Tuhan di sana, mereka harus datang. Nah masalahnya orang-orang di Yahudi itu, orang-orang Israel itu jauh lebih banyak tinggalnya itu di luar Yerusalem daripada di Yerusalem. Karena mereka itu sudah lama ya sejak masa pembuangan, mereka itu kemudian tinggal pencar di mana-mana. Ada yang gak mau kembali. Jadi ya udah tinggal di luar negeri lah ceritanya gitu. Mereka tinggal di berbagai daerah, lalu mereka berkeluarga di situ, ya. Orang bilang itu mereka itu orang-orang Israel diaspora gitu ya. Kalau orang Indonesia ada orang-orang Indonesia diaspora gitu ya. Jadi ya mereka tinggal di situ. Tapi kalau perayaan Paskah itu mau dimanapun mereka nggak boleh bikin alasan. Aduh saya lagi dagang, aduh saya lagi nggak bisa. Aduh saya lagi punya bisnis nggak bisa. Jadi mereka harus belajar taat, ya, datang tuh dari tempat jauh. Nah persoalannya adalah bahwa orang-orang ini datang, dia harus bawa persembahan kurban. Jadi mereka datang untuk merayakan Paskah dan memberikan persembahan kurban. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana bawa domba, apalagi itu bawa lembu, ya, yang jaraknya jauh gitu. Misalnya dia ada di Turki begitu ya. Nah bawa lembu dari Turki, kebayang gak tuh gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan bawa burung perkutut aja naik motor susah gitu ya. Apalagi bawa lembu, Bapak Ibu bisa bayangin gitu. Bawa domba. Nah ini kan sesuatu yang perlu difasilitasi. Apalagi ada catatan bahwa persembahan kurban ini gak boleh tuh cacat. Gak boleh ada cacat celaknya. Jadi dia mesti jaga bener. Jangan sampai domba ini nanti dalam perjalanan, lembu ini dalam perjalanan dia luka gitu. Gak boleh tuh, batal tuh semuanya. Nah ini kan persoalan, umat tuh datang mau menghadap Tuhan. Tapi ada persoalannya. Nah disinilah kemudian diatur Bapak Ibu. Jadi diatur bagaimana pengaturannya. Ya udahlah kamu gak usah bawa lembu dari sana. Udah kamu bawa saja duit seperti itu ya. Jadi mereka datanglah bawa duit. Nah lalu kemudian kan bagaimana melakukan persembahannya, karena kan mereka persembahannya bukan bentuk duit gitu ya, tapi bentuk hewan kurban, bentuk kurban gitu ya, yang hidup. Nah lalu disediakanlah di pelataran Bait Allah itu pedagang-pedagang di sana. Jadi orang-orang yang sudah disiapkan lembu, domba-domba, ternak, hewan yang layak untuk dipersembahkan dalam Bait Allah itu. Nah mereka taruh di situ. Jadi mereka datang untuk membeli persembahan ya. Memang ada di dalam Bait Allah itu ada 13 juga ada ya 13 kantong pajak itu persembahan seperti itu ya. Nah itu yang ditukar tuh. Jadi ada 13 kantong kalau di Bait Allah itu ada 13 kantong tuh. Jadi perbendaharaan. Jadi mereka masukkan juga di situ. Tapi pembelian untuk persembahan kurban itu yang menjadi utama. Lalu gimana caranya? Ya mereka harus beli. Nah di sini persoalannya Bapak Ibu. Jadi persoalannya mereka itu kemudian memakai kondisi ini untuk mengeruk keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang tertentu. Siapa sih orang-orang tertentu itu? Yang pertama itu penguasa. Yang kedua para imam itu. Yang ketiga para pebisnis. Nah ini bertiga ini kolaborasi nih, mereka tuh sepakat sekongkol. Dibuat aturan, ya. Dibuat pengaturan bagaimana. Itu para penguasa memberikan peluang untuk
para pebisnis itu boleh berjualan di pelataran bait Allah. Lalu para imam kemudian membuat legitimasi agama dengan ayat-ayat bahwa yang boleh itu begini, yang semuanya sebetulnya sudah menunjuk pada apa yang mereka jual gitu. Lalu kemudian para pebisnis ini, para bisnis hewan itu, mereka kemudian Mereka kemudian yang nyiapin barang-barang itu dan mereka yang menjual. Nah, harganya itu dibuat naik gitu, tidak layak begitu. Ya mencari keuntungan oke, tetapi karena ada kolaborasi antara si penguasa dan para imam ini, maka dibutuhkan harga yang lebih untuk semuanya dapat kebagian. Nah ini tuh, akhirnya orang-orang itu yang datang beribadah, itu merasa tertindas di sana. Satu sisi mereka-mereka yang tidak mampu, dia sudah rawat dombanya, rawat hewannya, lalu kemudian bawa, lalu diperiksa sama imam, bilang nggak layak ini. Maka kemudian dia harus beli. Orang-orang miskin punya persoalan untuk mereka bisa memberikan persembahan. Tapi orang-orang yang datang dari jauh, kemudian mereka kemudian menukarkan uang untuk membeli itu, lalu kemudian mereka tukar dengan keuntungan yang lebih banyak, sehingga mereka harus mengeluarkan kos yang lebih banyak lagi. Dan itu mengurangi pegangan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya semua merasa Paskah itu bukan tempat persembahan kurban, itu bukan menjadi tempat yang indah buat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi menjadi tempat di mana mereka diperas di situ. Dan ini sebuah penindasan. Yesus marah bukan pada orang. Yesus marah bukan pada pribadi. Tapi Yesus marah pada sistem, pada situasi, pada kondisi yang mereka ciptakan yang membuat orang itu tidak merdeka untuk berjumpa dengan Allah. Dan itu, jadi kemarahan Yesus itu membebaskan. Jadi kemarahan itu bukan karena untuk keinginannya. Kemarahan itu bukan karena kenyamanannya. Dia marah bukan karena keinginannya terganggu. Dia marah bukan karena kenyamanannya terganggu, tetapi dia marah justru supaya kemudian dia mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Jadi kemarahan itu harus diukur Bapak Ibu. Saudara, kemarahan itu harus dinilai. Jadi kalau kita mau marah kita harus nilai. Kemarahan ini membawa rahmat gak buat orang lain? Membawa kelegaan gak buat orang lain? Nah kalau misalnya dia tidak membawa rahmat dan kelegaan, maka kemarahan itu menjadi tidak layak. Bukan hanya bagi orang-orang yang ditindas ini, tetapi juga bagi pelaku-pelaku itu. Dengan cara seperti itu, Yesus mau membebaskan mereka dari niat-niat dan dari keinginan-keinginannya itu. Kemarahan ini untuk membuat mereka itu kemudian berubah dan tidak lagi hidup seperti itu. Itu kemarahan punya tujuan. Yang Yesus lakukan itu tujuannya untuk membebaskan tiap orang. Nah lalu yang kedua apa saudara-saudara? Yang kedua, kemarahan itu memiliki tujuan untuk menyadarkan. Dia menjadi layak kalau kemarahan itu menyadarkan orang lain. Nah karena itulah kemudian Yesus marah tetapi tidak berbuat dosa. Itu yang penting saudara. Kita marah bukannya menyadarkan, bukannya membawa rahmat, ya, tetapi kita membuat dosa dalam diri kita. Yesus marah itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Tapi Yesus marah, coba perhatikan. Dia marah justru mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mengingatkan dan menyadarkan orang-orang akan firman Tuhan. Makanya kemudian Yesus bilang kan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu murid-muridnya itu teringat bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Jadi marah yang disampaikan itu, marah itu menyadarkan orang akan firman Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu kalau mau marah pakai firman tuh kayaknya. Yaudah ada suami mau marah sama istrinya. Dia gak marah, dia tidak berbuat. Kamu ingat gak firman ini berkata apa? Wah, lalu istrinya bilang, aku ingat. Dan kau ingat gak apa perkataan firman Tuhan tentang suami? Jadi
Membangun gitu ya. Jadi nyadarin. Jadi sesuatu amarah itu tidak mengotori hidup orang. Jadi amarah yang layak itu, amarah yang menyadarkan bukan mengotori pikiran dan hati orang. Ketika kita marah lalu kita keluar bahasa-bahasa yang jahat, bahasa-bahasa yang buruk, maka sebetulnya kita sedang mengotori hidup orang, mengotori telinga orang, mengotori pikiran orang, mengotori hati orang. Padahal dia juga bait Allah yang kita harus jaga. Jadi kenapa kemarahan itu harus diperhatikan untuk tetap layak? Karena ketika kita marah sama orang lain di situ, maka di situ harus ingat bahwa orang ini tetap adalah bait Allah. Dan kita tidak menaruh kotoran di bait Allah. Kita tidak buang sampah di bait Allah. Kita tidak menaruh hal-hal yang bau di bait Allah. Di gereja kita tidak lakukan itu. Nah, makanya ketika kita sadar bahwa orang ini pun adalah orang yang ditebus Tuhan, orang ini pun adalah bait Allah, maka setiap kita marah, maka perkataan kita ini harus kita jaga. Kita harus jaga supaya bait Allah itu enggak jorok, bait Allah itu enggak kotor. Kalau kemarahan kita hanya mengotori bait Allah, maka kemarahan itu enggak menjadi layak. Tetapi justru kemarahan ini, amarah kita itu harus menolong bait Allah itu menjadi bersih gitu. Kalau misalnya seseorang pribadi, dia kemudian melakukan sesuatu yang mengecewakan dan sebagainya, maka kita marah pada dia untuk tolong dia supaya dia bersih. Jadi amarah itu menyadarkan seperti murid-murid. Mereka sadar, orang-orang itu sadar. Oh, mereka ingat bahwa bait Allah itu adalah bait yang harus suci, harus kudus di sana. Dengan demikian mereka mengingat firman itu. Dan kesadaran inilah yang diperlukan. Itulah yang mengubah orang lain. Bukan perkataan yang mengotori hidupnya yang mengubah, tetapi perkataan yang membersihkan pikirannya. Dan itu yang akan tolong orang untuk kemudian dia berubah. Dan amarah itu ada di sana. Marah itu ada di sana. Yesus ajarkan kita di sana. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir itu amarah itu menolong, meneguhkan ya. Meneguhkan orang yang dimarahi. Lucu tuh. Jadi amarah itu meneguhkan. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, apa hakmu untuk melakukan ini? Lalu Yesus jelaskan tentang dirinya, jelaskan tentang rencana Allah, jelaskan tentang penebusan di situ. Dia menjelaskan itu kepada mereka. Jadi amarah Yesus adalah amarah yang menjelaskan sesuatu yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Dan itulah yang kemudian meneguhkan kalau dibaca di ayat 22. Pada saat peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, maka para murid itu kemudian justru diteguhkan. Mereka ingat amarahnya Yesus. Tetapi ketika mereka ingat amarahnya, dia tidak ingat luka, dia tidak terluka. Ada banyak orang ketika mengingat amarah orang lain, dia terluka, dia malah menjadi kecewa, dia menjadi sedih dan menjadi benci. Tetapi amarah Yesus ketika diingat meneguhkan hati. Oh iya betul, ini Yesus pernah bilang. Kata-kata ini Tuhan Yesus pernah bilang. Dan itu yang membuat mereka kemudian percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu boleh marah enggak? Boleh. Tapi sekarang kalau mau marah kita saring dengan 3 pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya seorang anak muda mau marah sama temennya, lalu sebelum marah temennya bilang gini, ingat gak kalau kau mau marah kau harus melalui 3 saringan yang dibilang Pak Rinto. 1, kalau kau mau marah yang kau mau omongin itu membebaskan saya gak? Mau menjadi rahmat gak buat hidup saya? Kalau enggak, jangan ngomong. Yang kedua, amarahmu itu menyadarkan saya enggak? Atau mau mengotori hidup saya? Mau mengotori hati saya? Mau mengotori pikiran saya? Kalau mau mengotori, sorry udah selesai ya kampanye ya? Sorry bilangnya, sorry, enggak mau. Lalu yang ketiga, apakah amarahmu itu meneguhkan saya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Nah 3 hal ini nih yang kita harus pegang untuk jadi saringan. Sehingga pada waktu kita mau marah, maka kita ukur kelayakan amarah kita. Jadi saya percaya ya Bapak Ibu,
Kalau misalnya nih ya, suami istri lalu kemudian mau ribut, terus dia sepakat ingat perkataan ini, perkataan firman. Mau ribut ya? Kamu mau marah? Ya saya mau marah. Oke, kita tes dulu amarahmu dengan 3 pertanyaan tadi. Ya kan, suaminya bilang, tahan dulu, kata Pak Rinto, tahan dulu ya. Coba kita sepakat dulu nih, sepakat. Oke, yang pertama, sebelum perkataanmu keluar, apakah perkataanmu itu sudah kau yakin itu akan menjadi rahmat buat saya atau enggak? Kedua, sebelum perkataanmu keluar, apakah kau yakin bahwa perkataanmu itu akan membersihkan dan menyadarkan saya dan bukan menjadi sampah bagi hidup saya? Ketiga, apakah kau yakin bahwa amarahmu itu akan meneguhkan saya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan? Jika kau tidak yakin, maka jalan terbaik adalah diam dan berdoa. Itu jalan terbaik. Kalau Bapak Ibu mau marah, lalu Bapak Ibu tidak yakin bahwa semua yang akan keluar dia bisa melewati 3 saringan ini, jauh lebih baik daripada berdosa. Lebih baik diam dan apa? Berdoa. Sekali lagi yuk, jauh lebih baik apa? Diam dan berdoa. Karena itu yang menolong kita. Daripada kita menyampahi bait Allah dalam diri orang lain. Daripada kita membuat orang tidak bertumbuh. Daripada kita tidak menjadi rahmat, membawa rahmat buat orang lain. Lebih baik Tuhan, ampuni saya karena saya marah. Pak, kalau begitu mah nanti jadi gak marah dong Pak. Ya iya, memang tujuannya begitu. Kalau mau marah keburu disuruh saring melulu, gak ribut-ribut kita Pak. Ya memang tujuannya gak begitu. Jadi kalau itu terjadi, pemulihan akan terjadi. Suami istri akan pulih, anak orang tua akan pulih, relasi dengan teman akan pulih, semua kita akan pulih karena kita tahu bagaimana kita marah. Dan kita tahu bahwa Prapaskah ini adalah jalan kita untuk melatih itu. Melatih supaya ada pemulihan-pemulihan, ada berkat, ada rahmat, dan ada peneguhan untuk hidup kita semua. Jadi, marahlah secara layak. Marah secara layak. Nah, coba bilang sama sebelahnya, mulai sekarang kalau kamu marah, marahlah secara layak. Jadi nanti pulang di rumah, kalau sekarang malu bilangnya, nanti kalau mau marah, marahlah secara layak. Kalau orang tua mau marah sama anaknya, langsung ingat bilang apa? Marahlah secara layak. Lalu kalau ada teman yang dengar firman hari ini, kalau mau marah sama temannya, lalu bilang apa? Marahlah secara layak. Karena di dalam kelayakan itu, Tuhan memperhatikan kita dan orang-orang juga melihat diri kita. Amin. Kita saat ini. Apakah salib yang membuat berat perjalanan manusia? Atau di balik salib itu, sesungguhnya manusia memikul juga kehormatan, kekuasaan, harga diri, dan bahkan kekayaan? Hal-hal duniawi yang begitu menggoda sehingga salib itu terasa berat bagi manusia. Bukankah seharusnya semua anugerah itu menjadi saluran berkat bagi orang lain? Tapi mengapa manusia malah memikulnya sendirian? Berebut, menginjak,
tidak peduli hingga mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Jelas saja jika Allah marah, Dia murka. Sebab Dia tidak suka akan ketidakadilan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Karena dalam cinta kasih-Nya, Ia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, udah dicatat tadi 3 poinnya Pak Pendeta Rinto ya? Saya udah catat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga catat ya. Terus kita ulang sama-sama. Jadi mungkin cocok sama apa yang tadi saya ngomong gitu ya. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memang marah. Tapi marahnya itu layak gitu. Membebaskan kita, membawa rahmat buat orang lain, menyadarkan orang lain, mengingatkan orang-orang ke firman Tuhan. Dan marahnya Tuhan tuh gak pernah mengotori hati orang lain gitu ya. Gak pernah meninggalkan satu hal yang buruk gitu. Pasti semuanya kembali ke hal yang positif dan membangun, meneguhkan hati. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang seperti itu. Dan karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, maka kita pun juga harus terus berusaha, bergiat, supaya apa yang kita lakukan mencerminkan seperti apa Bapa kita, seperti apa Tuhan kita. Mudah-mudahan itu bisa kita bawa terus, itu jadi bekal yang luar biasa bagus dan pengingat dan reminder. Minimal buat saya yang selalu berusaha, kan gitu ya, kalau manusia itu pasti maunya jadi berusaha lebih baik setiap harinya, betul ya? Gitu. Itu akan jadi reminder buat diri saya dan mudah-mudahan juga buat Bapak, Ibu dan teman-teman di sini kita menjalani hidup untuk lebih eling gitu ya. Eling itu apa ya? Lebih sadar. Oh iya ya, kalau mau bereaksi sesuatu stop dulu. Makanya tadi Pak Rito itu ngomong bagus banget. Pada akhirnya jadi kita nggak boleh marah. Ya kalau nggak perlu marah nggak perlu marah. Dan ternyata kalau emang kita belum yakin kita perlu marah atau enggak, harus apa Bapak Ibu? Diam dan berdoa. Ya. Kita mau menyanyikan lagu dari PKJ 45, Tuhan Allah janganlah Engkau menghukum aku. Kau
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami memohon anugerah-Mu untuk hidup kami semua ya Tuhan. Kami memohon kasih sayang-Mu untuk terus berlanjut bagi hidup kami. Tuhan yang menguatkan setiap orang yang lemah. Tuhan yang menghibur setiap orang yang bersedih. Tuhan yang meneguhkan setiap orang yang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang berat. Tuhan Yesus juga yang memberi pertolongan untuk setiap yang sakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus boleh menolong seorang ibu yang saat ini sedang menjalani tindakan medis dan dalam kritis. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan rahmat-Mu untuknya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini juga sedang berjuang untuk di dalam kondisi kehidupan mereka. Sertai dan berkati selalu Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat kehidupan gereja ini. Biarlah gereja ini selalu meneguhkan, menguatkan setiap orang. Biarlah melalui pelayanan dan ibadah, maka setiap orang memiliki kekuatan yang dari Tuhan semata. Sehingga kami ketika menghadapi hari esok, maka kami berjalan selalu diperbaharui, selalu dikuatkan hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Persembahan dapat dilakukan secara online dengan QRIS yang tertera di layar, juga melalui kantong yang diedarkan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami semua,
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kini kami membawa persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kami. Pakailah persembahan ini untuk mewujudkan kasih-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah Tuhan selalu menguatkan saudara untuk selalu bisa dalam segala situasi kondisi menjadi layak tetap di hadapan Tuhan, sekalipun saudara sedang memiliki amarah, tetapi biarlah amarah itu yang membebaskan, membawa rahmat, menumbuhkan dan memberkati kehidupan orang-orang untuk tetap ikut di dalam Tuhan Yesus. Dan kini saudara-saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita kasih karunia dari Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya mengurapi engkau selalu senantiasa, hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah.
Selamat sore, ibadah sudah selesai. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian di luar ada ruang kebersamaan, ada cemilan, ada teh, kita boleh saling ngobrol. Selamat hari Minggu.